biasanya cara mencari Allah itu gak cuma sekarang loh, dari dulu orang itu sudah punya naluri untuk mencari Allah. Itu dari dulu nenek moyang kita orang Jawa terus orang semua lah itu sudah punya naluri untuk mencari Allah, karena kita berada ini siapa yang mengadakan gitu ya, itu terus jagat ini kok ada, terus siapa yang mengadakan, itu nalarnya manusia untuk mencari Allah, itu nalar manusia. Karena memang kodratnya manusia juga begitu, memang kita dicipta untuk kembali begitu toh ya. Kalau di caranya macam-macam ya, cara mencari Allah itu. Terus kalau di Islam itu ada yang dikasih panduan ya sama Allah, dikasih panduan, dikasih siapa yang mengenal dirinya mereka mengenal Allah gitu. Kalau mereka sudah mengenal Allah, mereka fana ya gitu. Itu terus ada yang cara mencari Allah dengan berpikir untuk mengenal diri, untuk mencari diri sejatinya, siapa diriku gitu ya. Terus siapa Tuhanku gitu. Itu biasanya mereka pakai banyak cara ya, mereka pakai zikir. Terus kalau di panduan Ibnu Athaillah itu ada zikirnya bertingkat-tingkat begitu. Zikirnya ada levelnya. Levelnya zikirnya orang ghaflah gitu. Ya. Ghaflah itu lalai. Fisiknya berzikir, mulutnya berzikir, tapi angan-angannya masih gerambiang orang Jawa ya. Angan-angannya kemana-mana ya, itu ya. Cuma mulutnya yang berzikir, zikirnya macam-macam ya. Zikirnya ada yang subhanallah, ada yang alhamdulillah, ada yang Allah Akbar, ada yang Allah saja, ada yang la ilaha illallah ya, macam-macam ya. Tapi mulutnya saja yang berzikir, angan-angannya macam-macam ya, angan-angannya kemana-mana. Itu kalau biasanya disebut zikirnya orang ghaflah, orang lalai, berzikir tapi angan-angannya enggak sama dengan mulutnya, enggak sesuai enggak ngikuti alur yang dizikiri. Iya, itu berzikir Allah tapi enggak sejalan ya. Enggak sinergis. Pikir ngomong Allah tapi yang dipikir macam-macam itu. Terus ada yang setelah itu naik lagi yaitu zikirnya yang orang sadar memang berzikir itu ya. Mereka berzikir tapi mereka juga sadar kalau mereka berzikir itu zikirnya orang-orang yang itu loh, kayak orang-orang kalau makom torikoh ya, torikoh kadang orangnya yang seharusnya begitu orang torikoh, tapi kadang-kadang orang-orang torikoh juga ghaflah itu tadi mikir balik gerambiang cuma seharusnya levelnya torikoh ya sadar menuju Allah itu. Jadi ya berarti mulutnya sama angan-angannya itu fokus sejalan mulutnya berzikir tapi angan-angannya juga berjalan menuju Allah. Tapi apa ya, angan-angannya enggak Allah yang mana belum bisa, cuma langsung menuju ya, belum hadir. Itu nanti terus cuma menyebut Allah terus ini fokus untuk mencari Allah. Ya itu fokus angannya fokus. Kalau ghaflah angannya nggak bisa fokus. Iya. Terus naik lagi zikirnya orang-orang yang makrifat ya. Makrifat itu zikirnya ya hadir di hadapan Allah itu ya, angan-angannya sudah menghadap tadi ya, terus
rasa senangnya sudah muncul. Itu orang-orang makrifat. 3 berarti. Mulutnya berzikir, angan-angannya menuju Allah, dan muncul yang ketiga rasa senang. Rasa senang. Tapi kalau sudah makrifat biasanya mulutnya sudah lenyap ya, itu tangan-tangannya sudah menghadap. Cuma menikmati rasa senang bersama Allah. Itu. Orang-orang makrifat itu menikmati rasa senang. Kalau berzikir itu sudah hilang. Zikir angan-angan dengan hadir di hadapan Allah itu saja. Berarti diam, mana ya? Dia memandang, saling memandang. Saling memandang. Kalau ghaflah ya apa itu? Kalau ghaflah ya cuma mulutnya saja. Mulutnya saja yang berzikir. Terus puncaknya malah bukan di alam suwung. Puncak zikir itu kalau di alam suwung itu belum puncak. Nah, puncaknya malah kembali ke dunia, ya. Kembali memandang dunia, tapi yang dipandang lahir batin, ya. Zikirnya menikmati Allah, berzikir, menzikiri dirinya, itu. Itu malah mata terbuka itu kalau puncaknya. Zikirnya mata terbuka dan cuma kesadaran ya. Berarti angan-angan itu, akal itu pikir-pikir sebenarnya Allah yang berzikir, kita yang berzikir itu bukan kita sendiri. Bukan, Allah yang berzikir. Allah yang berzikir, menzikiri siapa? Menzikiri wala zikrullah akbar itu loh. Zikirnya Allah ternyata maha agung. Itu yang dizikiri siapa? Ya Allahnya sendiri ternyata. Itu orang-orang yang makrifat, orang hakikat. Orang hakikat itu ternyata itu kalau kita cuma ngobrol toh, itu cuma ngobrolnya orang-orang dulu begitu, gitu. Bukan kita terus kayak orang hakikat, bukan. Obrolan saja, ya. Jangan dianggap ini orang-orang sudah hakikat, tidak. Kita ngobrol saja, ngobrol tauhid, ya. Iya. Nanti salah paham nanti ya. Dikira kita orang-orang sudah levelnya tinggi, enggak, ya, cuma obrolan parikenong. Obrolan orang-orang yang orang-orang tua itu kan begitu ya. Obrolannya orang-orang untuk asiknya orang tua itu kalau ngobrol menuju Allah, mencari Allah. Yang kedepannya kita akan mati. Ingat mati. Itu. Kalau ghaflah itu biasanya zikir itu ini loh. Zikir itu mencari Allah toh. Terus kalau mencari Allah itu inilah yang saya senang itu. Allah itu lahir batin, Rahman Rahim gitu toh. Kalau mencari Allah itu mengenal diri. Nah, mengenal diri itu berarti ke dalam. Nah, Rahman ini keluar, luas. Allah itu Rahman itu jagatnya Rahman, jagat dunia ini. Rahman. Jagat nyata. Kalau Rahim batin. Kalau Rahman lahir, alam lahir yang tampak. Iya. Kalau alam Rahim, alam batin. Berarti alam batin mengenal diri. Rahim keluar. Rahim itu tertutup. Mulut kita tertutup. Rahim. Berarti ke dalam. Rahman. Itu kebuka. Iya. Kalau Rahman berarti terbuka. Luas. Itu Rahman itu luar lah, ya. Luar. Kalau Rahim batin dalam. Ke dalam, mencari ke dalam. Kalau jalan lurus, jalan mustaqim. Buka atau tutup itu? Tutup. Carinya ke dalam. Berarti Rahim. Siratal mustaqim. Carinya ke dalam. Yang hidup, yang dibalik ini, bukan yang tampak ini. Yang hidup di alam kehidupan yang dibalik
Siratal mustaqim, mencari jalan yang hidup, ya, jalan. Oh, di balik ini. Di balik ini. Ya kalau di Quran ini biasanya gitu. Kuling dulu mada bisa mawatil ada. Lihatlah apa yang dibalik mada fi gitu. Apa yang dibalik samawati wa ard, langit-langit dan bumi, ya, bukan langit saja. Langit itu kan bersap-sap, itu yang dibalik jagat ini siapa tuh, kayak gitu loh. Berarti itu mencari Allah itu kuling dulu mada fi, apa yang dibalik ini, siapa yang dibalik ini, itu ya, itu yang diharapkan. Cara berpikir, ya, cara berpikir itu sebenarnya tauhid itu apa tuh? Tauhid itu mengesahkan Tuhan itu satu, itu yang hidup satu, wujudnya satu, yang gerak satu, itu tauhid. Kalau masih pecah-pecah itu berarti takutnya kurang, masih berpecah-pecah. Berarti gitu. Ketuhanan yang esa, ya, yang ketuhanan yang maha esa. Nah, itu satu. Kalau nanti sudah masuk melihat yang ke dalam, ternyata di dalam satu. Gitu. Satu, nggak ada yang lain. Satu, ternyata cuma satu. Allah itu satu, wujudnya satu, ya. Gerak-geriknya, yang gerak-gerikan satu. Satu itu nggak ada yang lain, satu. Paham ya? Ternyata semuanya cuma satu, nggak ada yang lain. Ya, cara berpikir, ya, cara berpikir itu penting. Ya, berpikir itu nanti kalau tidak paham berpikir, ya nanti kayak goflah terus. Goflah. Jadi apa berpikir tapi mendikiri dirinya, mendikiri barang-barangnya, mendikiri macam-macam itu. Angannya macam-macam. Bukan mendikiri untuk yang didikiri Allah, bukan. Nah, itu goflah itu. Berpikir tapi mendikiri dunianya, kesibukannya, gitu. Kadang ada yang apa ya, berpikir untuk imbalan gitu. Itu termasuk goflah. Pikirnya ngamal supaya dapat apa imbalan. Zikir nafsu. Nafsunya yang berpikir. Nafsunya berpikir. Pikir sekian ratus, sekian ribu untuk nanti dapat karomah apa. Itu dikirnya nafsu. Bukan dikir menuju. Kalau dikir menuju berarti Allah, salah tujuan. Nanti apa ya? Minta imbal balik terus. Iya. Minta imbal balik. Jadi gak mencari Tuhannya, tapi meminta. Iya. Meminta, terus meminta. Ada, saya senang itu yang ini, yang orang cerita. Aku kesel, saya itu capek untuk meminta. Minta itu prinsipnya apa toh? Kalau tidak dikasih gremeng. Iya. Kalau dikasih senang, kalau tidak dikasih apa tuh gremeng itu? Yes, apa ya? Grundel, ya, tidak dikasih. Ngomel. Nah, itu. Prinsipnya orang minta kan gitu. Dikasih senang, nggak dikasih ngomel. Terus yang diminta Allah, ya. Kalau tidak diminta loh dikasih, itu. Iya. Kita tidak meminta itu Allah sudah kasih. Allah itu maha mengingat. Yo, gak pernah sedetik pun tidak diingat. Apapun semuanya diingat sama Allah. Kalau Allahu Akbar itu. Ya. Iya. Allah apa saja, di mana saja, semuanya diingat sama Allah. Saya kira itu ya. Terus latihan untuk apa ya? Dikirnya orang goflah, ya tidak goflah terus ya. Fokus gitu ya. Iya. Ya, kita latihan berpikir untuk kalau di kamar biasanya saja, apa itu, lampunya dimatikan. Nah, itu lebih cepat nikmatnya. Itu pikirnya orang goflah tadi, latihan pikir. Pikirnya orang goflah ya. Kalau nanti berpikir, latihan berpikir di kamar. Iya. Lampu mati, terus pintu ditutup. Jangan sampai ada yang masuk gitu. Ini masanya biar latihan fokus toh.
Ghaflah itu dari ghaflah menuju ke fokus gitu. Nah, sadar berpikir. Nah, itu pikirnya orang ghaflah. Ghaflah lalai, yang didikiri biar nanti tidak lalai, angan-angannya juga menuju Allah gitu. Di kamar, kamarnya dikunci gitu aja biar nanti tidak terganggu toh. Biar latihan fokus. Fokus gitu. Terus apa ya? Kalau ada penutup mata, matanya ditutup saja. Dikat. Dikat penutup mata, jadi nggak lihat apa-apa. Itu. Terus berpikir sesuai kesenangan, ya. Kalau saya senangnya Allah ya, itu senangnya saya. Tapi kalau yang senangnya subhanallah monggo. Ya. Kalau senangnya alhamdulillah ya monggo. Senangnya la ilaha illallah ya monggo. Ya. Senangnya untuk menyebut asma Allah itu apa, senangnya itu disebut saja. Ya. Kita menuju toh. Menuju Allah itu yang disebut ya namanya saja. Ya. Namanya Allah disebut Allah gitu aja. Langsung Allah gitu ya. Iya. Nah, saya pandu ya latihan. Iya. Bismillahirrahmanirrahim. Langsung saja dimulai Bismillah sama syahadat ya. Iya. Nanti masanya masuknya ke alam batin ya. Iya. Bismillahirrahmanirrahim. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Langsung Allah ya. Kalau sulit ngikutin napasnya Allah gitu. Kalau ada yang hu Allah ya monggo, tapi ya Allah saja ya. Pejam mata ya. Iya. Bismillahirrahmanirrahim. Pejam mata. Benar pejam mata ya. Sudah kalau sudah pejam mata sebenarnya nggak ada yang dilihat loh ya. Nggak ada yang bisa dilihat tuh. Iya. Semuanya ternyata gelap gitu. Iya. Yang ada cuma gelap. Ya. Allah itu mencarinya di balik ini semua ya, di balik kuling dunia bersama berarti tadi. Kalau sudah pecah mata, Allahnya tetap saja ya. Tapi gak usah diucap keras ya, cuma Allah gitu. Allah gitu ya. Ya usah diucap keras ya. Allah terus kalau ada tunduk menunduk begitu. Kalau itu mengikuti alur apa ya, lengkungan langit lah ya. Kalau dibatin saja bisa enggak? Nah, kalau Allah itu ya dibatin saja. Kalau sulit ya pas napas masuk kalau keluar Allah kayaknya apa ya, malah dengar suaranya Allah itu kurang fokus yang kita cari, karena dibalik apa itu ya. Kalau belum bisa ya Allah dulu, batin enggak apa-apa ya, diucap Allah gitu ya. Allah terus ya. Terus yang disadari bahwa kalau kita pecah mata begitu, ternyata yang ada cuma gelap ya. Yang kita cari bukan sinario, yang kita cari bukan yang jauh, yang meliputi. Allah itu meliputi segalanya, meliputi dirimu, tidak berjarak ya. Rasakan benar. Rasakan benar, Allah tidak berjarak, meliputi dirimu. Kalau berjarak di sana ada sinar lap-lap, bukan sinar yang kita cari, cahaya. Cahaya yang meliputimu. Nah, itu ya, cahaya gelap ya, berarti ya dinikmati gelap itu yang meliputi gitu ya. Cari Allah yang meliputi dirimu ya, itu bukan cari sinar. Saya masuk ke sana bukan. Allah sudah meliputi segalanya, termasuk meliputi dirimu ya. Nikmati yang meliputi dirimu itu saja ya. Jangan mencari, engkau tidak bisa mencari. Berarti diam merasakan diliputi. Nah, itu dia merasakan diliputi. Allah tidak bisa dicari ya. Allah yang hadir sendiri nanti ya. Kita tidak bisa mencari Allah, tidak akan mungkin. Kita tidak akan mungkin bisa mencari Allah. Allah hadir sendiri meliputi dirimu. Itu ya, menikmati Allah di dalam gelapmu ya, itu
jangan mencari cahaya, nanti pasti berjarak kalau mencari cahaya. Gelap ini dinikmati gitu saja. Menikmati gelap mula. Tidak usah kemana-mana. Oh, tidak usah mikir kemana-mana. Kalau mencari cahaya sinar putih, sinar hitam, sinar kuning, hijau, itu masih berjarak itu. Allah tidak berjarak kok, ya. Berarti kita merasakan gelap ini, kita masuk di gelap gitu saja ya? Oh, udah masuk di gelap. Dikelilingi ini rasanya kayak dikelilingi gelap gitu. Bahkan badan saya itu tidak kelihatan. Iya benar. Nggak nampak. Iya. Yang terasa cuma rasa angen-angen sama rasa. Iya. Badan kita kan juga tidak ada tuh, tidak tampak tuh. Tidak tampak. Engkau tidak bisa melihat badanmu sendiri tuh kalau gelap. Iya. Ya iya. itu. Menikmati yang gelapnya saja. Mencari Allah di dalam gelapnya. Allah meliputi dirimu, tidak berjarak, itu yang indah itu. Tidak berjarak. Kalau berjarak nanti, di sana ada cahaya, itu berjarak itu. Jangan mencari cahaya yang terang gelap itu cari cahaya yang warna-warni itu berjarak. Iya. Engkau tidak berjarak, Allah tidak berjarak. Nikmati gelapmu itu, menikmati yang meliputimu, itu saja. Nikmati kita itu dikelilingi gelap gitu loh. Masuk di gelap, tidak bisa nampak apapun. Iya, itu saja. Dinikmati itu saja. Dinikmati bahwa angan-angan ini nikmati yang gelap itu saja gitu. Gimana? Angan-angannya menghadap angan-angan Allah itu. Allah menghadap Allah. Allah meliputi dirimu itu saja. Iya. Sudah merasakan toh? Iya. Yang intinya kalau ghaflah menuju ke sadar, itu intinya melepaskan ghaflah tadi lah, biar fokus gitu. Itu kalau sudah bisa fokus, tidak ada apa-apa, cuma gelap saja, itu sudah fokus itu. Sudah ada kenaikan untuk bisa fokus, bukan ghaflah. Nah, nanti beda lagi nanti yang hadir, beda lagi yang macam-macam. Yang penting tidak angan-angannya tidak membayangkan dunia lah. Iya. Itu. Fokus di gelap gitu saja nih. Ya, saya kira sudah bisa. Iya, merasakan ya. Ya, saya kira sudah. Kalau sudah bisa nanti diteruskan latihan tiap hari ya. Iya. Saya buka saja. Ya. Nanti ini untuk pemicu saja ya. Iya. Seharusnya itu minimal 1 jam lah. Tiap hari. Setiap hari. Minimal. Kalau lebih banyak waktu lebih baik. Sering gitu. Sesering mungkin ya. Pagi, siang, sore, pagi, siang, malam itu kan apa. Setelah subuh itu atau setelah maghrib sampai isya itu dinikmati. Tapi terus kalau di rumah dimatikan lampunya, ditutup biar gak terganggu. Di kamar sendiri dimatikan lampunya begitu. Biar lebih fokus gitu maksudnya. Saya kira itu ya. Iya. Saya kira itu untuk latihan pertama. Nanti ada lagi untuk latihan yang berikutnya. Ikuti saja. Ikuti saja. Saya kira itu mungkin ini bermanfaat ya bagi teman-teman. Ya, untuk yang ghaflah menuju yang yaqdhah, untuk biar fokus, bukan membayangkan kehidupan dunia lagi, tapi mencari Allah di alam gelapnya tadi. Ya, cari Allah di alam gelapnya. Sudah enggak, kalau tutup mata itu enggak ada apa-apa kok. Kayak itu, kayak siapa ya, orang sufi itu, kalau tutup mata ternyata cuma ada satu. Itu ternyata cuma ada satu. Itu kalau buka mata banyak, kalau tutup mata satu.